Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya mungkin kalian merasa aneh ya, kok kenapa kegiatan pembelajaran hari ini itu tidak bersama dengan Ibu Deis. Nah, untuk itu, Ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Anissa Fatimatu Zahra, yaitu salah satu mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan fisika. Jadi mungkin adik-adik sekalian sudah mengetahui bahwa ada beberapa mahasiswa yang melakukan PPL di SMA N1 Ranca Ekek atau di Semar. Nah, untuk itu sama dengan kakak-kakak kalian yang sudah melakukan PPL di sana, Ibu juga sedang melakukan tugas terkait kegiatan PPL yang mana untuk mata pelajaran fisika ini karena sebelumnya itu diampu oleh Ibu Deis. Nah, untuk pertemuan ke depannya, kalau tidak salah itu sebanyak 8 pertemuan untuk kegiatan pembelajaran fisika itu akan dilakukan bersama Ibu ya. Nah, untuk itu mohon salam kenal semuanya. Mohon kerjasamanya, semoga kita bisa apa yang Ibu sampaikan mudah untuk kalian pahami dan apa yang ilmu apa saja yang sudah Ibu berikan itu bisa bermanfaat khususnya untuk kalian dan umumnya untuk kita semua. Nah, kan kemarin Ibu juga ngobrol ya dengan Ibu Reis bahwa untuk materi di kelas 11 itu sudah dilaksanakan dua bab, yaitu terkait dinamika rotasi dan elastisitas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membuka bab baru terkait fluida statis. Nah, kalian bisa melihat tampilan PPT dari materi fluida statis ini ya. Nah, di sini itu terdapat materi pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada massa jenis atau densitas, di mana lambangnya itu disebut sebagai rho. Yang kedua itu tekanan atau dalam bahasa Inggrisnya itu pressure. Yang ketiga itu ada tekanan hidrostatis, dan yang keempat itu terkait hukum Pascal. Nah, ini merupakan 4 submateri pokok yang akan dijadikan bahan materi pembelajaran pada pertemuan perdana kita kali ini. Untuk selanjutnya, nah sebelum kita Ibu memaparkan materi pada pertemuan kali ini. Nah, adapun capaian pembelajaran yang harus kalian kuasai itu, yang pertama kalian bisa menjelaskan terkait konsep tekanan, khususnya itu pada tekanan zat cair, kemudian menjelaskan hukum utama dari tekanan hidrostatis. Yang ketiga itu menganalisis hukum hidrostatis pada pipa U yang terdiri dari 2 zat yang berbeda. Jadi nanti Ibu akan membahas terkait pipa U. Nah, pipa U yang kayak gini kan, U. Nah, di sebelah kirinya misalkan kita taruh zat cair berbentuk air. Nah, sebelah kanannya kanan kiri Ibu akan memasukkannya dengan zat yang berbeda, yaitu misalkan tahu nggak sabun yang buat cuci piring. Nah, Sunlight atau Mama Lemon kan yang itu. Kemudian kalian diharapkan dapat peserta didik itu dapat menghitung tinggi zat pada pipa U dengan konsep hukum utama termodinamika. Nah, kemudian yang terakhir itu kalian bisa menerapkan atau memformulasikan dari masing-masing hukum Pascal dan penerapannya dari tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Nah, berkaitan dengan fluida statis. Di sini ada tahu nggak
definisi dari fluida atau pernah baca-baca gitu ketika kalian mempelajari buku fisika sebelum ada nemu kata fluida. Ada yang tahu nggak artinya fluida apa? Nah, berdasarkan ketika ibu mengilustrasikan sebuah gambar, ada sebuah air yang mengalir ke tangan, misalkan kita mau mencuci muka ya. Nah, kenapa ibu mempresentasikan sebuah gambar? Karena ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada yang tahu definisi dari fluida atau definisi dari statis? Oke, jadi fluida itu merupakan sesuatu yang dapat mengalir atau zat yang dapat mengalir. Jadi fluida itu sesuatu yang mengalir. Kenapa Ibu ilustrasikan air? Karena air dapat mengalir. Nah, karena air itu dapat mengalir, otomatis dia termasuk jenis dari fluida. Oke, ada yang tahu arti dari kata statis? Antonimnya dari move apa? Diam, silent atau diam. Jadi fluida itu suatu zat yang mengalir dan statis itu diam. Maka kita bisa menyimpulkan fluida statis itu merupakan zat cair yang mengalir dalam kondisi diam. Nah, berbicara tentang fluida sendiri, jadi fluida ini ada dua macam. Ada yang bersifat fluida statis dan ada fluida dinamis. Kalau misalkan fluida itu kebalikan dari statis, yaitu bergerak, dinamis namanya juga mengalami pergerakan. Nah, untuk kali ini kita akan fokus kegiatan pemaparan materinya itu pada fluida statis. Nah, sini ada ya. Jadi, fluida itu merupakan suatu zat yang dapat mengalir. Nah, istilah fluida ini hanya mencakup zat cair dan gas, karena zat cair seperti air dan zat gas seperti udara itu dapat mengalir. Nah, sebelum ke pemaparan berikutnya, ada yang tahu nggak berdasarkan bentuknya, jenis zat itu dibedakan menjadi berapa? Ada yang tahu nggak jenis zat di alam semesta ini berdasarkan bentuknya? Oke, nah berdasarkan bentuknya, zat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada zat cair, zat padat, dan terakhir zat gas. Nah, kok misalkan kita tinjau dari definisi fluida di sini, kok zat padat itu nggak dimasukin salah satu jenis dari fluida sih? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa zat padat tidak termasuk golongan dari sana? Kan kita bisa melihat dari definisi fluida itu sesuatu yang bisa mengalir. Kalau misalkan zat padat itu kita masukkan ke golongan fluida, salah satu contoh zat padat itu misalkan batu, misalkan keramik, misalkan sesuatu yang padat itu apakah dia mengalami pengaliran? Tentu saja tidak. Makanya zat padat itu tidak termasuk dalam fluida, hanya menggunakan dua jenis zat, yaitu zat cair dan zat gas. Oke. Jadi fluida statis itu didefinisikan sebagai zat alir yang tidak dalam kondisi bergerak. Nah, jadi dia hanya diam. Nah, adapun cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang fluida diam yaitu dinamakan dengan hidrostatistika. Nah, itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari terkait fluida diam. Kalau misalkan fluida bergerak, cabang ilmunya itu beda lagi, seperti itu. Nah, karena zat air ini merupakan klasifikasi dari fluida, maka setiap zat ini memiliki sifat-sifatnya. Nah,
Di sini ada 4 sifat yang mana disertai dengan ilustrasi gambar pada masing-masing keterangannya. Misalkan untuk nomor pertama, sifat-sifat zat cair yang pertama itu dapat berubah dapat ininya nggak kelihatan cuma oh ya. Yang pertama itu zat cair dapat berubah bentuk bergantung dari wadah penampangnya. Nah, misalkan kita tinjau nih gambar yang pertama, di sana itu ada sebuah gelas dan botol. Ketika air itu dimasukkan ke dalam gelas, ketika air itu dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya itu akan sesuai dengan bentuk atau wadah yang akan kita tuangkan air ke dalamnya. Jadi mengikuti bentuk yang wadah yang kita pakai ya kalau misalkan kita memasukkan zat yang bersifat cair. Nah, untuk gambar yang kedua, misalkan zat cair menempati ruang dan memiliki massa. Nah, misalkan kita menuangkan air ke botol yang pertama, kedua, ketiga, empat, kan di sana itu ada 4 botol. Ketika kita memasukkan air dengan kadar airnya itu yang berbeda-beda, otomatis ketika kita menggunakan timbangan, misalkan kita mau mengukur massa, alat ukur untuk ada yang tahu nggak, Ci? Ibu nanya. Alat ukur fisika untuk menimbang massa apa? Neraca. Nah, neraca itu kan ada yang macam-macam ya. Ada neraca pegas, ada neraca lengan dua, dan sebagainya. Misalkan kita menggunakan neraca, ketika si botol 1 sampai gelas 1 sampai gelas 4 kita timbang, otomatis dia akan memiliki massa yang beraneka ragam. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu permukaan zat cair selalu mendatar. Kita tinjau gambar ketiga. Nah, gambar ketiga itu kan ada 3 buah botol. Misalkan kita sedang berada di luar rumah di siang hari, terus kita membawa sebuah botol minuman. Nah, botol minuman itu kita taruh misalkan di atas paving block atau sebuah teras. Otomatis botolnya itu akan terkena sinar matahari. Meskipun si botolnya itu kita diamkan, baik itu dalam keadaan tegak lurus ke atas, atau kita mau mengesampingkannya ke sebelah kiri atau kanan, otomatis bayangan yang dibentuknya atau permukaan di bawahnya itu akan selalu mendatar. Bisa dilihat ya, kalau misalkan dia bentuknya keadaan posisinya itu meskipun berubah di beda-beda, otomatis permukaan zat di bawahnya itu akan selalu mendatar. Nah, yang terakhir itu yang keempat. Nah, zat cair itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Otomatis salah satu penerbangan itu kita bisa lihat dari gambar 4, yaitu tentang waterfall atau air terjun ya, arah aliran airnya. Nah, untuk selanjutnya, terkait dengan massa jenis atau bisa nama lainnya itu densitas, yang di lambangnya itu tentang P kayak gini, ini disebutnya itu sebagai rho ya. Nah, jadi massa jenis itu merupakan perbedaan massa jenis. Jadi massa jenis itu merupakan sifat yang dimiliki oleh suatu bahan. Atau secara matematis itu, massa jenis itu merupakan sebagai perbandingan antara massa per satuan volume, di mana rumusnya itu Rho sama dengan M per P. Nah, Rho itu dianggap sebagai massa jenis. Nah, satuan dari massa jenis ini kilogram per meter kubik. Ingat-ingat ya, massa M itu sebagai massa benda, satuannya itu kilogram. Dan yang terakhir itu ada V, yaitu sebagai volume, di mana satuannya itu meter per kubik. Misalkan Ibu ingin bertanya nih ke kalian, apakah kalian pernah mendengarkan kalimat air tidak bisa disatukan dengan minyak?
otomatis ya semua orang itu sudah pernah mendengar kalimat tersebut. Nah, kok bisa sih air sama minyak itu nggak bisa bersatu gitu. Nah, jika kita tinjau berdasarkan ilmu fisika, nah misalkan kita lihat ya pada gambar di samping itu terdapat gelas di mana di dalamnya itu terdapat dua buah zat cair, yaitu ada di bawahnya itu air dan di atasnya minyak. Nah, di situ merupakan perbedaan antara massa jenis air dan minyak. Nah, kenapa sih air dan minyak itu tidak bisa bersatu? Salah satu pengaruhnya itu karena perbedaan massa jenis di antara keduanya. Nah, kenapa Ibu kasih tahu ke kalian? Jadi, air itu memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan minyak. Nah, bagaimana sih cara kita memperoleh massa jenis tersebut? Nah, sebetulnya nilai setiap bahan itu sudah ditentukan dari sananya gitu. Nah, ini seperti berikut ini. Beberapa data massa jenis dari beberapa zat. Nah, misalkan yang pertama itu ada air, memiliki massa jenisnya itu 1000 kg per meter kubik sampai dengan udara sebesar 1,2. Nah, kebetulan kita kembali lagi ke massa jenis air itu paling besar dibandingkan dengan minyak. Otomatis kedudukannya itu di bawah. Jadi setiap zat yang memiliki massa jenisnya itu lebih besar, maka posisinya itu akan di bawah dibandingkan dengan zat yang memiliki massa jenisnya itu yang kecil. Makanya karena adanya perbedaan massa jenis tersebut, otomatis antara air dan minyak itu tidak bisa bersatu. Nah, seperti itu. Nah, ini nggak usah dihafal ya, terkait misalkan kita mau mengaplikasikan besar massa jenis air itu berapa, soalnya itu sudah diketahui, biasanya itu sudah diketahui dalam sebuah soal ya nanti. Jadi nggak usah dihafal, hanya untuk pengetahuan tambahan bagi kalian saja kalau seperti ini. Nah, untuk agar kalian lebih memahami gitu bagaimana penggunaan dari rumus massa jenis. Misalkan Ibu kasih contoh soal 1. Sebuah bangun ruang kubus harusnya ini memiliki sisi sebesar 2 cm di mana massa kubusnya itu sebesar 400 gram. Maka kalian disuruh untuk tentukan nilai massa jenis kubus tersebut. Tentukan massa jenis kubus tersebut. Kalau misalkan ditanyakan itu massa jenis, berarti lambangnya itu Rho atau P yang kayak gitu kan. Nah, wajib pardu. Pokoknya kalau misalkan kalian menemukan soal fisika, harus ada penyelesaiannya itu harus ada 2D ditambah 1J. Diketahui, ditanyakan, nanti jawab. Kalau misalkan ini tidak ada dalam fisika, itu akan mengurangi poin kalian dalam mengerjakan latihan soal nantinya. Misalkan diketahui nih, kan bangun ruang kubus, otomatis kita bisa mencari bangun ruangnya, di mana rumus volume untuk kubus itu S pangkat 3. Kemudian karena itu satuannya belum internasional, kan sentimeter, di mana untuk panjang itu kan satuan internasional itu meter, maka harus diubah ke meter, di mana 2 cm kita lihat konversi panjang, sentimeter ke meter berapa turunnya? Meter berapa? Naik ya? Naik 2 tangga berarti 100.
Jadi 2 dibagi 100 berarti 0,02 meter. Kemudian karena ini sama, SI dari massa itu, satuan SI dari massa itu kan kilogram. Kita konversi dulu dari 1 gram itu berapa kilogram dibagi 1000. Jadi 400 dibagi 1000 berapa? 0,4 kilogram. Kemudian ditanyakannya itu adalah rho atau densitas atau massa jenis. Lalu kita masukkan ke persamaan dari massa jenis tadi. Nih, kita cari dulu volume dari kubus itu kan S pangkat 3, di mana sisinya itu 2 cm, kita sudah mengubahnya menjadi 0,02. Pangkat 3 hasilnya itu 8 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kemudian di mana massa jenis, rumus dari massa jenis itu kan meter per volume. Tinggal masukkan saja nilainya. M-nya itu berapa, kemudian V-nya itu berapa, dihasilkan bahwa massa jenisnya itu 0,05 kali 10 pangkat 6 kg per meter kubik. Nah, sampai sini kalian paham nggak? Pokoknya misalkan kalian kalau merasa belum paham, ini kok bisa gini, ini kok bisa dapat segini, kalian tanyakan saja. Kalian bisa mengajukan pertanyaan lewat Google Classroom atau Ibu mau minta salah satu nomor WA mahasiswa, peserta didik untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi gitu. Tanyain aja gitu, kok ibu ini dapatnya segini, kok ini dari mana ya? Tanyain aja ya. Kita akan membahas ke slide selanjutnya, yaitu terkait tekanan atau pressure. Nah, tekanan. Misalkan nih, Ibu memberikan sebuah gambar, di sana itu ada seorang yang bermain seluncuran ya, bermain seluncuran di atas salju. Nah, mengapa ketika orang tersebut itu bermain salju, bermain seluncuran harus ada alat bantu? Seperti itu. Apakah ketika kita menginjak kaki ke atas selancar itu, kita otomatis sudah menerapkan yang namanya tekanan. Nah, tekanannya itu di mana? Tekanannya itu ketika posisi kaki kita menginjak si seluncuran itu. Nah, itu yang disebut sebagai tekanan. Jadi menekan istilahnya. Jadi tekanan itu memiliki definisi merupakan gaya yang bekerja tegak lurus pada sebuah bidang tiap satuan luas. Nah, luasnya itu kan si seluncuran itu kan. Seluncuran itu dianggap sebagai luas penampangnya dan gayanya itu dari bobot tubuh kita. Otomatis menghasilkan atau memberikan sebuah tekanan. Nah, secara matematis, rumus dari tekanan itu P sama dengan F per A. Nah, kita bisa meninjau keterangan dari F itu adalah tekanan, satuannya itu N per M kuadrat, kemudian ada F itu gaya, satuannya Newton, kemudian A atau luas permukaan tekannya itu di mana luas berarti satuannya itu meter per segi. Nah, di sini ada keterangan untuk satuan tekanan. 1 bar itu sebanding dengan 10 pangkat 5 FA. Nah, 1 ATM atau 1 atmosfer ini
berjumlah sebagai 76 ya, ini tipe Ibu, 76 cmHg, atau kalau misalkan kita mau mengkonversi cmHg ke FA, nilainya itu 1,013 kali 10 pangkat 5. Nah, itu terkait dengan tekanan. Selanjutnya, itu terkait pengaplikasian. Soal harus cheer up terus ya pokoknya. Tetap semangat. Misalkan contoh soal itu yang pertama, Jungkook. Misalkan kalian suka BTS pasti tahulah salah satu personil dari BTS itu ada Jungkook ya. Jungkook membeli peti kayu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya itu 1 meter dan lebarnya itu 5 cm di IKEA. Nah, peti kayu tersebut itu memiliki berat 400 Newton. Jika peti itu diletakkan di atas lantai, tentukan berapa tekanan yang dihasilkan. Seperti biasa, untuk penyelesaiannya diketahui panjangnya itu 1 meter, lebarnya itu 5 cm, kita konversi ke meter, karena ini satuannya cm ya, kita konversi ke meter, jadi 0,05 ya. F-nya itu ada 400 Newton. Ibu salah mengkonversi ini. Sebentar, nak. Harusnya 0,05 ya. 5. Enggak. Tuh, harusnya 0,05. Di sana ada tipe ya. Mohon maaf. Di sini L-nya itu 5 cm. Harusnya 0,05. Kemudian panjangnya itu, kemudian ditanyakannya itu tekanan. Kemudian jawabnya itu luas persegi panjang, di mana rumus untuk luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar, di mana panjangnya itu 1 dan lebarnya itu 0,05 harusnya ya. Jadi hasilnya 0,05. Kita jawab, masukkan ke persamaan rumus tekanan itu P sama dengan F per A. F-nya itu 400 ya, kita bagi dengan 0,05. Maka hasilnya itu tekanannya itu 8.000 N per M persegi ya, atau kuadrat. Ini mohon maaf ya, Ibu salah mengkalkulasikan terkait konversi cm ke meternya, harusnya 0,05 ya. Nanti Ibu perbaiki. Nah, berbicara tentang tekanan hidrostatis nih. Kalian pernah nggak sebelum COVID melakukan olahraga renang? Tentu kalian pernah ya. Nah, kenapa makin kita dalam menyelam, makin dalam kita menyelam ke kolam, ke permukaan kolam, rasanya itu susah napas. Kenapa? Makin kita menyelam, makin dada kita itu sakit gitu. Kok susah banget napasnya? Ada yang tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, nah kalian akan menemukan jawabannya ketika kalian sudah mempelajari terkait tekanan hidrostatis ini. Pokoknya mah, kan fisika itu merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalian yang nggak suka fisika, aneh banget itu mah. Padahal tanpa kita sadari itu, kita udah menerapkan ilmu-ilmu dari fisika gitu. Makanya dari sekarang mah ubah mindsetnya, harus suka fisika, biar nanti hasilnya maksimal juga. Nah, contoh yang berikutnya, misalkan kita tinjau gambar 1, itu tuh merupakan sebuah waduk. Karena mungkin
lagi musim kemarau, jadi airnya itu tidak mengalir gitu kan. Itu merupakan ilustrasi dari sebuah waduk. Nah, pernahkah Anda bepergian ke waduk atau ke sebuah bendungan? Nah, jika kita perhatikan dari atas, misalkan atas jalan ya, terlihat bahwa bagian bawahnya itu yang bawah kan, yang bawah ini bagian bawah dinding bendungan itu lebih besar dibandingkan bagian atasnya. Nah, kenapa hal tersebut itu, kenapa sih kontraktor itu bisa memberikan sebuah, menuangkan idenya itu, kok bisa sih ukuran permukaan waduk di bawah itu harus lebih besar dibandingkan yang atas. Nah, ada yang tahu nggak alasannya? Harus jawab dengan ilmu fisika. Oke, sama dengan kasus yang tadi kita menyelam semakin dalam, untuk mengetahui jawabannya, maka kita akan mempelajarinya melalui materi atau submateri tekanan hidrostatis. Jadi, ada yang tahu nggak artinya hidro? Hidro. Bahasa Inggrisnya water apa water? A, air. Jadi hidro itu A, air. Kalau statis apa? Diam. Jadi hidrostatis itu air yang diam. Nah, tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur maupun akibat adanya gravitasi. Jadi tekanan hidrostatis itu salah satu penyebabnya itu adanya zat cair ya, di mana tekanan hidrostatis ini disebabkan oleh fluida yang tak bergerak. Kenapa tak bergerak? Nah, otomatis yang tidak bergerak itu masuk klasifikasi ke tekanan ke fluida statis. Nah, ketika tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida diabaikan oleh gaya berat, fluida yang tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida itu tuh disebabkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Nah, apa sih itu gaya berat? Nah, gaya berat fluida itu merupakan perkalian antara massa fluida dengan percepatan gravitasi. Nah, misalkan kan persamaan sebelumnya kita sudah memperoleh bahwa secara rumus persamaan dari tekanan itu F sama dengan F per A. Nah, karena di gaya hidrostatis itu berlaku gaya berat, otomatis kalau misalkan kalian ingat persamaan rumus dari F di hukum Newton yang kedua, F itu kan M kali G atau massa kali percepatan gravitasi. Nah, kita turunkan aja F itu, diuraikan lagi. F itu rumusnya M kali G per A. Tulis lagi. Nah, di mana kita bisa mencari M itu, kita uraikan lagi, di mana rumus dari M itu kan tadi ada di massa jenis. Massa jenis itu kan M per V. Di mana kalau misalkan kita mencari M, otomatis rho dikali V. Nah, kita ubah persamaan ini menjadi P-nya itu rho, M-nya itu M-nya itu kita masukkan. Uraikan lagi, karena ini M kali G, nah kita masukkan M-nya itu sebesar rho kali V kali G per A, di mana kita uraikan lagi persamaan dari V itu A itu luas penampang dikali H itu ketinggian. Otomatis kita tuliskan F, di mana rho V itu masukkan A kali H kali G per A. Karena misalkan ini itu bentuk pecahan, di mana variabel A itu ada dengan si penyebutnya, otomatis kita bisa dicoret ya. Kita coret A-nya.
F sama dengan Rho kali H kali G. Nah, kita bisa menuliskan bahwa persamaan dari tekanan hidrostatis itu Rho kali H kali G. Nah, berikut ini keterangannya. H itu ketinggian titik dari permukaan fluida, di mana H itu satuannya M. Kemudian percepatan gravitasi, ada yang tahu nggak nilai dari percepatan gravitasi bumi? Ayo, berapa? 9,8 atau kita bisa dibulatkan menjadi 10 meter per S kuadrat. Seperti itu ya. Kita sudah memiliki 3 persamaan. Yang pertama itu ada persamaan massa jenis, kemudian ada persamaan tekanan. Yang ketiga ini ada persamaan tekanan hidrostatis. Kalau misalkan untuk mempermudah kalian dalam mengaplikasikan nanti, kalian bisa membuat catatan kecil buat sebagai resume gitu. Kalau misalkan kalian mau mengerjakan latihan soal tentang tekanan, tentang hidrostatis, kalian bisa membuka catatan tersebut. Jadi untuk memudahkan kalian juga. Itu bisa dijadiin alternatif ya. Tulis aja yang penting-pentingnya. Nah, lanjut ke slide selanjutnya itu ada tekanan mutlak atau bisa disebut sebagai tekanan total. Apa sih tekanan mutlak? Nah, misalkan nih, kita lihat gambar di samping. Ini itu anggaplah sebuah bejana atau wadah. Nah, kemudian kita isi air. Nah, permukaan yang paling dalam ini disebut sebagai tekanan hidrostatis. pH. pH itu tekanan hidrostatis. Nah, tekanan yang paling atas, karena ini tekanan yang paling atas itu dipengaruhi oleh namanya atmosfer, kan di atas itu pasti ada yang namanya atmosfer bumi. Maka kita tuliskan menjadi P0 atau P atmosfer ya. Nah, jadi tekanan mutlak itu merupakan tekanan total hasil penjumlahan antara tekanan hidrostatis dengan tekanan atmosfer atau udara yang dilambangkan dengan PO ini. Kan sesuai dengan definisinya, jadi tekanan mutlak ini merupakan penjumlahan antara tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis. Nah, kemudian kita bisa uraikan lagi di mana rumus untuk mencari tekanan hidrostatis itu Rho GH. Maka didapatkanlah rumus untuk tekanan mutlak itu sama dengan P sama dengan P0 ditambah Rho GH. Nah, kalau misalkan di soal nanti tentukan tekanan total, tinggal tambahin aja keterangan dari P0 tadi. Nah, untuk nilai P0 tadi itu sudah menjadi ketetapan di mana besarnya itu 1,103 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke contoh soal misalkannya. Libur semester kemarin, Kai dan Chanyeol pergi berlibur ke Pantai Raja Empat. Nah, di sana mereka itu berencana untuk berwisata diving untuk menikmati keindahan terumbu karang. Nah, untuk menikmati keindahan terumbu karang tersebut, mereka harus menyelam pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut, yang mana massa jenis dari air lautnya itu sebesar 1.100 kg per meter persegi. Meter per kubik itu salah ya. Meter kubik. Nah, jika tekanan atmosfer di tempat itu sebesar 76 cmHg, maka tentukan A. tekanan hidrostatis, B. tekanan total yang dialami
Kai, dan Chenyol. Seperti biasa, kita tuliskan dulu variabel apa saja yang diketahuinya. Yang pertama itu ada massa jenis, ada ketinggian, dan tekanan atmosfer. Nah, di mana sebelumnya kita sudah bahas besar dari tekanan atmosfer itu kan 76 cmHg. Karena ini satuan internasional dari tekanan itu FA, maka kita bisa mengubahnya di mana 76 cmHg itu setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 FA. Seperti itu ya. Setiap satuan yang belum SI, maka harus dikonversikan dulu. Ingat-ingat ya. Otomatis ditanyakan itu tekanan hidrostatik. Kalau misalkan ditanya tekanan hidrostatik, tinggal kasih keterangan P-nya itu dengan H untuk membedakan antara tekanan biasa dengan tekanan hidrostatis. Kemudian P total tadi yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Maka kita bisa menjawabnya di mana rumus dari tekanan hidrostatis itu kan Rho GH. Rho-nya ini berapa, H-nya sudah diketahui, G-nya sudah, G-nya itu kan percepatan gravitasi, di mana sudah ketetapan besarnya itu kita bisa menggunakan 10 meter per S persegi kan. Kita kalkulasikan aja, hitung, maka dihasilkan tekanan hidrostatisnya itu sebesar 1,1 kali 10 pangkat 5 FA. Yang B-nya itu sama, kan untuk mencari tekanan total, kita bisa menambahkan FP0 tadi, yang besarnya itu 1,01 kali 10 pangkat 5. Tinggal kita tambahkan dengan tekanan hidrostatis tadi yang udah didapatkan. Besarnya itu 1,1 kali 10 pangkat 5. Tinggal dijumlahkan, hasilnya itu 2,11 kali 10 pangkat 5 PA. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Intinya kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa menanyakannya aku. Tanya aja kalau misalkan, jangan mempersulit diri dengan kebingungan yang tidak ada solusinya. Karena kita sama-sama belajar juga, manfaatkan pokoknya. Ubah diri kalian untuk bisa menjadi orang yang lebih cinta lagi lah terhadap mata pelajaran fisika. Ini enggak. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke materi yang terakhir di pertemuan kali ini terkait hukum Pascal. Hukum Pascal. Nah, sesuai dengan namanya Pascal. Pascal itu merupakan salah satu ilmuwan fisikawan, di mana beliau itu lahir di Clermont-Ferrand, Prancis. Nah, dia itu merupakan seorang matematikawan dan sekaligus fisikawan yang handal, tentu saja ya. Nah, penelitiannya dalam fisika itu beliau berhasil membuat mesin hidrolik dan jarum suntik. Nah, ternyata jarum suntik yang suka dipakai misalkan tenaga medis ya, dokter-dokter atau suster, pertama kali yang menemukannya itu Blaise Pascal. Nah, jadi beliau itu melakukan sebuah penelitian yang mana hasil penelitiannya itu mengemukakan bahwa jika tekanan itu diberikan pada fluida yang memenuhi sebuah ruangan tertutup, maka katanya tekanan tersebut itu, bukan katanya, pasti tekanan tersebut itu akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan besar yang sama tanpa mengalami pengurangan. Nah, pernyataan tersebut itu dikenal sebagai hukum Pascal yang dikemukakannya itu pada tahun 1653. Nah, untuk lebih singkatnya itu seperti ini nih. Misalkan di sini ada sebuah dua bejana atau pipa. Pipa kan dengan ukuran yang berbeda. Misalkan pipa 1 dengan luas penampangnya itu 1, misalkan ini. Kita tinjau gambar 2 di mana ini tuh berbentuk sebuah pipa U. Kemudian
dari pipa 1 itu kita memasukkan sebuah cairan. Nah, cairan itu bisa berupa air. Otomatis kan pipanya itu di ruangan tertutup. Nah, kemudian pipa 1, nah masuk ke pipa 2 otomatis di A2 ini luas penampangnya itu kita beri 2. Jadi 2 kali lipat lebih besar dibandingkan luas penampang yang pertama, misalkan. Nah, seperti ini penerapan dari pipa U. Otomatis kan kata dia, bunyi hukum Pascal itu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup. Nah, dalam ruang tertutup masuk ke sini akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi, meskipun luas penampang di antara keduanya itu berbeda, tapi mereka itu kedua-duanya memiliki tekanan yang sama besar. Nah, secara matematis, hukum Pascal itu dapat dituliskan di mana P itu kan tekanan P1, pipa 1 sama dengan P2 atau tekanan pipa 2. Nah, kita tahu rumus tekanan itu kan E per A. Karena ini tekanannya itu ada di 2 pipa yang berbeda, otomatis P1 per A1, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, karena ini tuh A itu kan mengandung luas penampang, otomatis ada memiliki diameternya kan, di mana rumus dari diameternya itu F1 per A1, ini salah ya, mohon maaf, ini harusnya F1 per F2 sama dengan D1 per D2 pangkat 2, harusnya seperti itu ya. Ini mohon dikoreksi, Ibu salah, nanti Ibu akan tinjau ulang ya, tulis ulang, ini salah. Nanti PPT-nya Ibu akan share sebagai bahan ajar kalian untuk lebih memahami materi fluidostatis dengan submaterinya itu sampai hukum Pascal. Duh, mohon maaf ya, jaringannya. Coba Ibu share screen lagi ya. Sebelumnya. Nah, ini merupakan beberapa aplikasi dari hukum Pascal. Yang pertama itu ada rem hidrolik, kemudian ada pompa ban sepeda, dan mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana prinsip kerja dari masing-masing alat, Ibu sudah menjelaskannya melalui LKPD. Nanti Ibu akan share LKPD-nya di Google Classroom. Nah, sampai di sini mungkin itu saja pemaparan materi fluidostatis yang dapat Ibu sampaikan. Pokoknya kalau misalkan kalian belum paham, ada yang belum paham, misalkan, kok ini kayak gini, kok bagaimana sih konsepnya, kok pokoknya apapun yang belum kalian pahami, kalian bisa chat Ibu ya, nanti Ibu mau minta nomor salah satu perwakilan kalian, atau kalian bisa mengajukan di Google Classroom. Kalian buat hidup aja gitu Google Classroom-nya biar kelihatan gitu emang kalian tuh mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian Ibu akan mengirimkan LKPD untuk kita melakukan kegiatan praktikum ya. Nanti Ibu akan share bagaimana cara penggunaan dari PET simulation itu. Terima kasih semuanya. Kunaon, Mbak?